Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, hari ini tanggal 26 Desember. Kemarin tanggal 25 Desember masih ada nuansa perayaan Natal dan ya perayaan Natal lah ya. Karena memang perayaan tahun baru belum masuk begitu. Meski itu biasanya digandengkan. Ya, masih berkaitan tentang Natal yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Pada kali ini, kalau kemarin saya menyampaikan video yang diunggah oleh pendeta Esra Suru berkaitan pernyataan dia yang menyatakan bahwasanya Natal itu adalah pesta atau perayaan yang diselenggarakan oleh kafir, ya, oleh kaum kafir, para penyembah berhala. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama mencoba menyaksikan apa yang disampaikan oleh pendeta Henry Tan, ya. Dan beberapa video dia sering memberikan argumentasi-argumentasi yang cukup kontradiktif berkaitan tentang konsep Trinitas itu. Karena memang beliau sendiri merupakan bahagian dari salah seorang pendeta di kalangan saksi Yehova, di mana dia meyakini bahwasanya tidak ada konsep Trinitas. Nah, berkaitan dengan perayaan Natal, khususnya tentang tempat kelahiran Yesus, sama-sama kita saksikan penjelasan pemaparan yang disampaikan oleh pendeta Henry Tan berikut ini, saudara. Mari sama-sama kita saksikan. Kandang dombanya salah, palungannya juga salah, ya toh. Terus Yesus cuma 40 hari di Bethlehem. Mereka bilang Yesus sampai bahkan ada yang mengatakan sampai dewasa ngumpet-ngumpet di Bethlehem, dicari-cari nggak ketemu. Padahal cuma 40 hari sampai akikah. Ayatnya ada tapi mereka kok nggak ngerti, aneh loh. Ayatnya itu ada semua, gitu. Dosa, maksud hati pengen merayakan Natal, belum nanti pernik-pernik yang namanya adat, ya toh. Yesus berkata, ya, perintah Allah kamu abaikan demi adat. Demi adat istiadatmu, kan gitu. Ya, Markus 7 ayat 8. Percuma kamu beribadah kepadaku, perintah ajaranmu perintah manusia. Ya, perintah manusia semua itu kayak gitu. Belum nanti beritanya loh. Apa Yesus itu masih jadi bayi loh. Loh, kan Tuhan lo tertulis di PB Yesus pernah jadi bayi. Pernah jadi bayi. Lalu orang Majus itu menyembah sebagai Tuhan. Padahal aku ingin menyembah sebagai raja. Ditulis raja kok diganti Tuhan. Tuh makanya Yesus itu Tuhan 100% karena orang Majus mau menyembah sebagai Tuhan. Tulisannya raja kok dibilang Tuhan loh. Matius 2 ayat 1 ayat 2, kami ingin menyembahnya. Mana itu raja orang Yahudi? Jelas raja dibilang Tuhan. Orang Majus masuk di kandang, padahal orang Majus masuk di penginapan. Matius 2 ayat memang ada penginapan waktu itu. Rumah gitu kok. Oh, rumah. Coba Matius 2 ayat 11, orang Majus tidak masuk di kandang, tapi masuk di rumah. Rumah kan penginapan maksudnya. Jadi hanya di Lukas pasal 2 ayat 7, ayat bawahnya lagi 13, yang palungannya itu disebut menyer. Di tempat lain nggak ada. Jadi Alkitab itu mengenal 4 jenis palungan. Kalau bahasa Indonesia semuanya palungan. Semuanya itu namanya palungan.
Kalau bahasa Inggris baru beda-beda. Ada throw, ada cripe, ada gutter, baru ada manger. Manger itu sengaja dihalusin lah, diperhalus bahasanya. Itu kalau orang barat tahu itu palungan untuk swine, grok. Nah gitu. Untuk ngok-ngok gitu. Untuk ngok-ngok. Iya. Tapi ya itu nggak penting ya. Maksudnya begini, itu sudah berlalu ya, itu sudah berlalu. Tapi maksud saya drama-drama Natal itu harus direvisi gitu. Kita ini mendidik ke anak-anak generasi kecil-kecil loh. Mereka jadi pemain drama Natal ya toh, lalu dipikir di kandang domba. Iya. Ini sekarang ini makin canggih soalnya makin canggih toh, makin canggih anak-anak makin pinter. Aduh, kita baru nyesel selama ini kita dikena prank ya toh, di kandang domba. Udah gitu orang majusnya didandanin pakai Arab lagi. Pakai pakaian Arab gitu. Coba ya. Tengah ya. Iya. Pakai pakaian Arab. Ya kan salah seperti itu. Padahal dia itu orang Yahudi, orang Ibrani yang sangat merindukan datangnya Mesias. Dari timur, nggak ada ditulis dari Arab, dari timur. Timur itu menunjuk kepada perbatasan dengan Yordania. Berarti salah itu Pak D, yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba itu salah? Ya salah lah. Si Elia itu di podcastnya Dr. Richard Lee, dia mengatakan Yesus itu katanya lahir di kandang domba. Itu gimana tuh menurut Pak HTD itu? Enggak, justru dia nyiplak saya, bukan di kandang domba. Loh, saya dikirimin juga, dia juga bilang tidak di kandang domba. Cuman bahasanya lebih lugas saya mengatakan swine, ya, manger, ya. Dia justru mengatakan tidak. Dia justru bilangnya di kandang domba ya. Di kandang domba, Pak Di HTD. kandang domba ya salah. Nggak ada yang berubah itu mah. Ini podcastnya Richard Lee kan, Dr. Richard Lee itu. Iya, dia bilang lahir di kandang domba kok. Iya benar. Makanya tadi kita minta konfirmasi dari Pak HTD itu apakah benar atau tidak menurut perspektifnya Pak HTD gitu loh. Tidak ada ya. Kenapa? Karena pakai palungan yang bahasa Inggrisnya manger. Kalau ada yang punya kenalan orang Inggris asli, ya toh, dia ngerti bedanya manger, cripe, terus sama gutter. Saya juga ngerti. Tapi kalau saya yang jelasin kan nanti emangnya kamu orang Inggris, gitu. Manger Ya. itu apa sih? Manger itu? Manger itu palungan, sama-sama palungan, tapi khusus untuk grup-grup. Khusus. Untuk itu loh. Ini bahasa apa Pak D? Pak HTD grup-grup Ya ini sudahlah, apa maksudnya? bahasa Inggrisnya swine, ya. Swine. Apa swine? Untuk binatang yang bahasa Inggrisnya swine. Yang ngok-ngok itu loh. Jadi Apa, beda apa? bukan Nggak, bukan nggak, yang embe, bukan yang embe. Bukan embek, bukan, ya. Kalau embek itu disebut throw atau gutter. Gutter itu untuk lembu, untuk kerbau sama sapi. Kalau throw itu untuk embek, ya. Kalau cripe itu untuk ox, bahasa Inggrisnya itu berarti keledai. Keledai ya, keledai di kandang. Kalau manger itu untuk ngok-ngok itu, swine itu. Jangan membuat ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, karena alkitabiah very clear. Belum nanti kita merujuk pada Gerasa dan Gadara. Gerasa dan Gadara itu di seberangnya dari Bethlehem, ya. Memang jaraknya sekitar 100 sekian kilometer ya. Tetapi 2000 babi itu nggak main-main loh. Beternak 2000 babi. Alkitab ingin ngasih tahu di Israel itu jauh lebih banyak orang ternak swine daripada ternak sheep. Daripada ternak embek, di Israel itu jauh lebih banyak orang ternak babi. Tak kasih tahu. Itu ayat Alkitab. Kenapa Yesus Gadara atau Gerasa itu sama saja ya, sama saja mengizinkan roh legion itu masuk ke nggak main-main berapa 2000
2000 babi. Anda 2000 bayangin babi. 2000 babi Iya. itu seberapa banyaknya? Banyak Pak HTD. Banyak sekali. Itu kalimat ingin menunjukkan bahwa di Israel itu jauh lebih banyak orang ternak B2. Babi. Tadi Kemungkinan nih Pak HTD, kemungkinan Yesus ini lahirnya di kandang babi gitu maksudnya. Lah tadi saya sudah ngomong swine. Ya, cukup menarik dan luar biasa penjelasan Pendeta Hendritan. Beliau sangat berani dalam forum diskusi ya. Di tengah-tengah diskusi beliau, Pendeta Hendritan dengan beberapa apologet Muslim, dia menyampaikan, membeberkan tentang tempat kelahiran Yesus Kristus itu sendiri di mana gitu ya. Dan luar biasanya dia dengan jelas mengatakan Yesus itu lahir di palungan di kandang swine yang ya Anda sendiri bisa cek di di kamus lah, di kamus bahasa Indonesia, di kamus bahasa Inggris. Anda bisa cek di kamus bahasa Inggris apa itu yang dimaksud dengan swine itu ya. Swine itu ya di kandang B2 gitu. Sungguh sangat ironi yang selama ini dipahami Yesus itu lahir di kandang domba, tapi itu dibantah mentah-mentah oleh Pendeta Hendritan. Ya. Tidak saja dia membantah dan dia menjelaskan bukti bahwasanya Yesus itu dilahirkan di kandang swine, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab tentang kebenarannya seperti apa, tetapi yang jelas dia terlalu berani mengungkap, membuktikan fakta itu. Dan kalau seandainya Elia menjelaskan, bukan Elia saja sih, pemahaman di rata-rata di kalangan kekristenan itu kan Yesus dilahir di kandang domba. Selain memang tidak ada fakta dan bukti yang menjelaskan Yesus lahir di kandang domba, tapi Pendeta Hendritan dia menyebutkan menjumpai data ternyata Yesus itu lahirnya di kandang swine katanya. Maaf, bukan maksud menghina, bukan maksud mengejek, tidak saudara. Tapi swine itu sendiri adalah, ya kalau artinya dalam bahasa Indonesia itu B2 gitu. Jadi kok begitu ya pengertian atau pemahaman yang disampaikan oleh Pendeta Hendritan ini. Wallahu alam bisawab saudara kebenarannya. Ya semoga setidaknya ini menjadi penambah argumentasi dan penambah pengetahuan buat kita, ternyata Yesus itu lahir di kandang swine, bukan di kandang domba. Demikian saudara, cukup menarik dan menggelitik. Semoga ini bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.